Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu safara lahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur seraya kita panjatkan ke Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan dipertemukan kembali dengan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Melalui rasa syukur yang kita realisasikan dalam jiwa, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang diridhoinya, dan juga melalui sholawat yang kita ucapkan serta sunnah Nabi yang kita laksanakan, kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema tausiah tentang produktivitas kerja selama terjadi wabah penyakit. Kalau kita lihat secara harfiah, pengertian produktivitas adalah ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki serta dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal peningkatan kualitas diri, pengertian produktivitas memiliki maksud yang berbeda tentunya. Produktivitas bisa diartikan sebagai sikap mental yang mempunyai semangat yang tinggi dengan tujuan melakukan sebuah perubahan atas sesuatu sehingga bisa mempengaruhi pandangan. Dalam konteks lain, semangat kerja atau juga sering disebut dengan etos kerja merupakan kesungguhan suatu upaya melalui pengerahan aset, ikhtiar, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan dirinya, karena hal ini sebagai cermin memanusiakan dirinya sendiri. Dalam konteks bekerja, terdapat sejumlah aspek yang menjadikan ukuran. Yang pertama adalah aspek ritual, kemudian ideologi, intelektual, pengalaman, serta aspek konsekuensi sikap dan komitmennya terhadap ajaran agama. Sehingga berdasarkan uraian tadi, maka produktivitas dapat dikatakan sebagai sikap mental yang senantiasa berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari yang sebelumnya, dan kehidupan hari esok melebihi kualitasnya dari hari ini tentunya. Hadirin rahimakumullah, tidak sedikit ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat yang tadi
saya bacakan di pembukaan, di mana Allah berfirman, wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kamu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dengan kata lain, Islam sangat membenci pada orang yang malas dan bergantung pada orang lain. Sikap ini diperlihatkan Umar bin Khattab ketika mendapati seorang sahabat yang selalu berdoa tetapi dia tidak mau bekerja. Janganlah seorang dari kamu duduk dan malas mencari rizki, kemudian ia mengetahui langit tidak akan menghujankan emas dan perak. Rasulullah pun senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhi sifat malas, sifat lemah, dan berlindung dari Allah penakut dan sangat tua, dan saya berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari ujian hidup dan mati. Hadis riwayat Abu Daud. Berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 105 dan juga hadis tadi, mengandung pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan manusia agar melakukan pekerjaan bukan sekedar mengharapkan imbalan. Bukan sekedar mengharapkan imbalan dunia saja, tetapi juga mendapatkan pahala di akhirat nanti. Produktivitas itu adalah sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis, berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, Islam memerintahkan manusia agar melaksanakan aktivitasnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas sepenuh jiwa dengan mengerahkan segala kemampuannya secara sungguh-sungguh. Al-Quran mengandung beberapa ayat yang menerangkan bahwa hamparan bumi adalah potensi yang dapat dielaborasi dengan ketekunan manusianya, baik menciptakan sesuatu dan mengembangkannya. Produktivitas kerja seorang muslim tercermin dari kuantitas dan kualitasnya di dalam menjalankan ritual ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Dalam hal ini digambarkan pada Quran Surat An-Nahl ayat 65 sampai dengan 69. Produktivitas merupakan faktor mendasar yang dapat mempengaruhi kemampuan bersaing dalam aktivitas kerja untuk meningkatkan kinerja institusinya yang lebih baik. Salah satu ukuran pencapaian produktivitas dan elemen paling strategis pada suatu organisasi adalah produktivitas tenaga kerja atau produktivitas karyawannya. Dengan demikian, seorang karyawan merupakan faktor penting dalam mengukur produktivitas karena karyawan menyerap biaya produksi yang paling besar dan nominal modal. Dalam konteks industri global, beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap,
dan tingkah laku. Hadirin rahimakumullah, lalu apa yang disebut dengan wabah penyakit? Di dalam beberapa kajian, kita mengenal kata jarif, wabah, dan ta'un untuk menyebut sebuah penyakit sejenis wabah yang menyerang masyarakat umum di suatu daerah tertentu. Kata wabah dan ta'un ini kemudian disematkan dalam konteks saat ini oleh ahli agama untuk penyakit COVID-19 atau virus corona yang terjadi pada awal 2020 di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Oleh karena itu saat ini hashtag di rumah aja sudah dimulai dilakukan oleh sebagian orang sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Langkah ini diambil oleh WHO menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, beberapa perusahaan termasuk dunia pendidikan menganjurkan untuk membatasi aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang, sehingga disarankan bekerja di rumah. Bekerja di rumah atau dikenal dengan work from home atau WFH menjadi strategi untuk tetap produktif serta menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Saat bekerja di rumah bukan berarti terlalu santai atau berleha-leha dan tidak produktif seolah sedang libur. Untuk menghindari gangguan selama menjalani WFH, maka perlu sekali mempersiapkan diri agar selalu menjaga dan melaksanakan kewajiban bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai umat Islam tentunya memegang prinsip atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kita wajib melaksanakan tugas di rumah dengan penuh keikhlasan dan tetap produktif. Demi mendorong produktivitas selama menjalani work from home, setiap orang perlu mengerjakan semua pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Perlu diingat bahwa work from home dapat terlaksana dengan baik apabila setiap orang mampu menjalankannya dengan tingkat disiplin, profesionalitas, dan integritas yang tinggi. Bekerja di kantor atau di rumah akan sama saja hasilnya jika tetap bertanggung jawab dengan setiap tugas yang diemban dan melaksanakan pekerjaan dengan tuntas. Akhirul kata, tetap semangat dan produktif walau harus bekerja di rumah. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.